Hei mister, apakah kau sibuk sekarang? Ada apa nih? Aku mencium bau-bau mencurigakan. Apakah kau mau minjem duit? Bukan mister, aku cuma ingin bertanya nih. Boleh nggak aku bertanya kepadamu? Bertanya apa dulu nih? Kalau bisa aku bantu, kalau yang nggak bisa ya mohon maaf ya aku nggak bisa bantu. Tolong ajarin aku dong cara penggunaan simple future pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif mister. Oh, bertanya itu. Kenapa harus bisik-bisik sih? Ya kamu aku jelaskan bagaimana cara menggunakan kalimat simple future pada kalimat negatif dan interrogatif ya. Iya mister, tolong ajarin aku ya. Aku sempat kepikiran nih bagaimana cara menggunakannya. Aku bingung, makanya aku tanya kepadamu di sini. Tolong diajari ya mister. Baiklah. Aku akan mengajarimu bagaimana cara menggunakan simple future pada kalimat negatif dan interrogatif. Oke, disimak baik-baik ya. Nah, baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembelajaran yang lalu yaitu tentang simple future tense. Nah, seperti penjelasan terdahulu, simple future tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi di masa depan dan berakhir di masa depan. Nah, kali ini saya akan menunjukkan rumus negatif untuk kalimat simple future ini. Nah, rumusnya adalah subject ditambah will ditambah not ditambah verb one ditambah object. Atau kita juga bisa menggunakan subject ditambah to be ditambah not ditambah going to ditambah verb one ditambah objek. Atau yang terakhir kita juga bisa menggunakan subject ditambah shall ditambah not ditambah verb one dan ditambah objek. Contohnya adalah I will not play game with you tomorrow. Saya tidak akan bermain game dengan kamu besok. Nah, kita menggunakan will di sini seperti pembelajaran minggu lalu. Cuma bedanya kita hanya memberikan kata not setelah kata will-nya. Nah, contoh yang kedua adalah she is not going to cook in my home next week. Dia tidak akan memasak di rumahku minggu depan. Nah, kita juga menambahkan not di depan to be-nya. Setelah itu kita juga contoh yang ketiga kita bisa lihat we shall not meet you tomorrow. Kami tidak akan bertemu kamu besok. Kita menambahkan not setelah kata shall. Nah, dan untuk rumus interrogatifnya adalah will ditambah subject ditambah verb one ditambah objek. Atau untuk rumus yang kedua, to be is mr ditambah subject ditambah going to ditambah verb ditambah objek ditambah tanda tanya. Dan yang untuk contoh rumus yang terakhirnya adalah shall ditambah subjek, subjeknya hanya dua ya di sini hanya I dan we ditambah verb one lalu ditambah objek. Contohnya adalah will you play game with me tomorrow? Akankah kamu bermain game denganku besok? Ya, jawab dengan yes I will atau no I will not atau I won't. Yang kedua contohnya adalah is she going to cook in my home next week? Akankah dia memasak di rumahku minggu depan? Dan contoh yang terakhirnya adalah shall we meet you tomorrow? Akankah kami bertemu denganmu besok? Nah, gimana? Gampang bukan? Kita hanya meletakkan will-nya untuk kalimat interrogatif di awal, sedangkan untuk kalimat negatif kita hanya menambahkan not di depan will atau to be atau shall-nya. Nah, gimana? Apakah kamu mengerti? Waduh, kenapa kamu sudah duduk aja nih di kursi? Iya mister,
Kaki aku sakit nih, makanya aku duduk. Tapi aku sudah mengerti nih dengan penjelasan yang engkau berikan. Terima kasih banyak ya. Bagus deh kalau begitu. Nah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Nah, kamu sudah jelaskan dan aku ada urusan nih. Aku harus buru-buru pergi. Bye-bye. Bye bye Mister. Terima kasih banyak ya.